Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ayu Anggreni dari kelas 12 IPA 3. Saya akan mempresentasikan secara singkat mengenai induksi elektromagnetik. Sebelumnya itu, apa sih induksi elektromagnetik itu? Induksi elektromagnetik merupakan besar arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet. Induksi elektromagnetik itu tuh ada beberapa macam. Yang pertama, gaya gerak listrik induksi. Gaya gerak listrik induksi merupakan tegangan yang dihasilkan oleh arus induksi. Percobaan Faraday menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Hukum Faraday menjelaskan gaya gerak listrik induksi berhubungan dengan laju perubahan flux magnet. Hukum Faraday dapat dirumuskan seperti ini. Gaya gerak listrik induksi sama dengan min jumlah lilitan dikali perubahan flux magnet per perubahan waktu. Kemudian cara menghasilkan gaya gerak listrik induksi. Gaya gerak listrik induksi dapat dihasilkan dengan cara 1. Menggerakkan magnet keluar masuk kumparan. 2. Memutar magnet di depan kumparan. 3. Memutus hubungan arus listrik pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Yang terakhir, mengalirkan arus listrik AC pada kumparan sekunder. Kemudian selanjutnya ada dinamo atau bisa disebut juga dengan generator. Nah, dinamo atau generator ini merupakan alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Komponen generator terdiri atas kumparan berarus, rotor atau berputar, magnet, stator atau diam, dan cincin. Berdasarkan jenis arus listrik yang dihasilkan generator terdiri dari generator DC dan generator AC. Generator DC menghasilkan arus listrik DC dan dilengkapi satu buah cincin belah atau komutator. Sedangkan generator AC menghasilkan arus listrik AC dan dilengkapi dua buah cincin luncur. Cara kerja generator yaitu 1. Usaha luar berupa energi gerak, misalnya gerakan air, udara, atau panas, memutar kumparan. 2. Berputarnya kumparan menyebabkan perubahan flux magnet dan menghasilkan gerak gaya listrik induksi serta arus induksi. Yang ketiga, komutator berfungsi mengubah arus listrik AC menjadi DC pada generator DC. Sedangkan cincin luncur berfungsi menghasilkan arus listrik AC pada generator AC. Gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan oleh generator atau dinamo yaitu sama dengan gerak gaya listrik induksi generator sama dengan jumlah lilitan dikali medan magnet dikali luas bidang kumparan dikali kecepatan sudut kumparan dan dikali sin kecepatan sudut kumparan dikali waktu lama perputaran. Kemudian yang terakhir ada trafo. Trafo merupakan alat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik arus AC. Cara kerja trafo yaitu 1. Pada kumparan primer mengalir arus listrik AC yang berubah-ubah besar dan arahnya. Kemudian yang kedua, ada karena perubahan arus listrik pada kumparan primer maka flux magnet pada kumparan sekunder juga berubah-ubah. 3. Perubahan flux magnet pada kumparan sekunder menghasilkan gerak gaya listrik induksi dan arus induksi. Yang keempat, terjadi perpindahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Jenis-jenis trafo. Ada trafo step up dan trafo step down. Persamaan trafo sama dengan tegangan primer per tegangan sekunder sama dengan jumlah lilitan primer per jumlah lilitan sekunder sama dengan arus listrik primer per
arus listrik sekunder. Kemudian kegunaan trafo. Kegunaan trafo yaitu untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik arus AC. Efisiensi trafo. Efisiensi trafo adalah persentase keidealan suatu trafo dalam menaik turunkan tegangan, yaitu berdasarkan jumlah daya yang tidak hilang. Efisiensi trafo dapat dirumuskan sebagai berikut. Efisiensi trafo sama dengan daya sekunder per daya primer dikali 100%. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.